Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di KBA 13. Kamu bisa berbicara banyak. Nah, kalau banyak hal yang kamu bisa bicarakan, maka kamu bisa kutip banyak nama, banyak sarjana, dan banyak kutipan. Tapi apakah kamu benar-benar sedang mengajak orang untuk berpikir, atau hanya untuk menyuarakan apa yang kamu sedang baca atau yang sedang kamu lihat dari buku atau rujukan? Nah, di sesi ini kita akan kupas tentang ada 4 hal yang menarik dari seseorang dikatakan para ilmuwan. Namun, video ini bukan tentang teori, biasanya begitu, tetapi lagi-lagi ini tentang cermin buat kita semua. Dan mungkin kamu akan sedikit terusik atau merasa tidak nyaman dengan isi video ini. Nah, berikutnya adalah ada satu kelompok yang kita sebut dengan seorang ilmuwan yang memiliki sifat talkaholic. Dia suka berbicara tanpa henti. Nah, tipe pertama ini sering kita temui dalam berbagai kesempatan. Dan mereka cenderung bicara, mereka nampak cerdas dalam menyajikan berbagai kutipan atau tips sani, kutip sana sini. Cepat dalam menyampaikan data yang mereka baca atau yang mereka baru terima. Tapi mereka tidak pernah benar-benar untuk mengajak kita berhenti berpikir. Dia tidak mengajak kita berpikir, tapi hanya mengajak kita untuk mendengarkan. Dan dia bisa bicara sampai 1 jam non-stop. Tapi tidak ada satu kalimat pun atau ungkapan dari dia yang bisa membuat kita untuk ingat atau berpikir dari ucapan dia. Kenapa? Karena dia tidak menyampaikan tentang sesuatu yang bermakna. Dia hanya menyampaikan sesuatu yang dia dapatkan dari data dan dia tumpah ruahkan dari isi kepala dia. Nah, ini fenomena yang pertama, mereka tidak menyampaikan isi hati. Dan yang paling menyedihkan dari kelompok pertama ini adalah terkadang dia sendiri tidak sadar atau tidak paham apa yang sedang dia bicarakan di depan orang. Kenapa? Dia hanya mengungkapkan dan too much. Yang kedua, nah ini sudah agak sedikit meluas. Ilmuwan yang setia pada satu teori. Jadi dia hanya menguasai satu teori dan setiap pembicaraannya akan merujuk pada teori yang dia kuasai tersebut. Nah, tipe kedua ini banyak, terutama mereka yang baru selesai S2 atau Master. Bahkan terkadang saya menjumpai di level S3. Punya satu guru besar di kepalanya. Jadi satu orang yang dianggap sebagai teoritikus. Dan semua hal yang dia analisa di dunia ini akan dijelaskan dari teori yang satu tadi itu. Jadi tokoh yang dia kuasai. Misalnya, apa-apa harus dijelaskan dengan teori Foucault. Apa-apa harus dijelaskan dengan teori Habermas, biar ilmiah. Apa-apa harus dijelaskan dengan satu teori yang dia kuasai pada saat kuliah. Dan orang terkadang mendengar itu bukan hanya bosan, tetapi tidak kaya dari sisi wacana. Dan ini tentu saja tidak salah bagi mereka yang sadar, tetapi sempit. Kenapa? Karena ilmu itu bukan ruang tertutup. Ilmu itu ladang yang sangat luas. Bahkan itu menjadi sebuah hutan belantara dan banyak sekali teori di sana yang harus kita kuasai dan kita pelajari. Semoga kita menjadi lebih bijak. Nah, sahabat KBA 13 Insight, saya tidak tahu apakah Anda kalau merasa yang tadi saya sampaikan satu atau dua, tapi kalau sampai di sini Anda merasa, maka Anda harus masuk kepada level yang ketiga. Kenapa? Karena kamu atau Anda atau kita sedang berproses, sedang tumbuh, tapi harus sadar bahwasanya ilmu pengetahuan itu luas dan tidak sempit hanya dengan satu teori. Nah, yang perlu kita takuti adalah bukan kesalahan yang tadi saya sampaikan, tapi orang yang mengalami stagnan atau stagnasi yang dibungkus dengan banyak kutipan tadi yang saya sampaikan, tips sani, kutip sana sini. Yang ketiga, ini sudah mulai agak sedikit naik. Berpikir secara lintas ilmu, dia bisa bicara pada level diskursus.
Dan ini banyak kita temui di televisi, terutama mereka yang menjadi narasumber. Dia sudah mulai dewasa, cara berpikir, cara menyampaikan, dan terkadang dia bisa menjadi rujukan. Tidak lagi menjawab sesuatu itu, satu fenomena, satu masalah dengan hanya satu disiplin ilmu. Kalangan ini bisa membicarakan satu topik atau fenomena dari berbagai lintas disiplin ilmu. Karena itu mereka sangat kaya dengan wacana, teori, dan penjelasan. Dan mereka menguasai berbagai multidisiplin ilmu. Apapun mereka kupas dari berbagai sudut pandang, sehingga dia menjadi bijak dan apa yang dia sampaikan tetap utuh. Nah, yang ketiga ini, mereka tidak berisik. Karena mereka dalam, tetapi setiap kalimat yang mereka sampaikan kaya, rich. Nah, kalau Anda duduk 1 jam dengan orang-orang yang kategori ketiga ini, nah kamu pulang dengan wawasan, khazanah, atau mozaik pemikiran yang sangat fresh, dan Anda terbuka. Nah, ilmuwan yang tadi barusan kita sebutkan, bukan hanya banyak kata atau narasi, tetapi juga banyak warna dan teori dan perspektif. Sehingga terkadang kita bertanya, kenapa terlalu luas penjabarannya? Kenapa tidak to the point? Kenapa mereka mampu menjelaskan dengan berbagai perspektif? Yang keempat, ilmuwan sejati. Luar biasa. Sedikit kata, tetapi selalu dalam sekali maknanya. Ini bisa Anda jumpai, tapi agak sedikit. Ya, tidak banyak orang ini. Tipe keempat ini memang mereka jarang berbicara. Tetapi waktu dia buka mulut, waktu dia berbicara, menyampaikan sebuah wacana, ruangan menjadi diam. Tidak ada orang lihat HP. Bukan karena wibawanya atau penampilannya, tetapi karena kalimatnya, apa yang dia sampaikan, itu menjadi semacam kunci bagi orang yang merasa pikirannya belum terbuka. Ini orang bukan menggurui, tetapi kita merasa seperti sedang diberikan ilmu pengetahuan yang sangat dalam dan kaya dengan hal-hal yang multidisiplin. Dia bisa menjelaskan hal-hal yang very difficult to understand atau rumit dengan bahasa yang cukup sederhana, simple, dan mudah dimengerti dibandingkan yang tadi nomor 1. Tapi Anda harus tahu, apa yang dia sampaikan tadi itu bukan kalimat biasa, bukan ungkapan biasa. Itu adalah hasil dari perenungan dia. Bisa jadi tahunan, puluhan tahun dia membaca, menimbang, merenungkan, kemudian menyaring apa yang dia baca dari sekian proses intelektual yang pernah dia lewati. Karena itu, dia tidak sekedar tahu apa yang dia bicarakan, tapi orang ini sudah menjadi bagian dari pengetahuan yang dia sedang sampaikan kepada kita. Ini orang luar biasa, sedikit memang. Nah, sahabat KBA, ini hanya sebuah pemaparan saja. Anda bisa di 1, 2, 3, bahkan bisa sampai ke 4. Nah, jadi sekarang kita bertanya, dari keempat yang tadi itu, Anda, kita, atau siapapun berada di posisi yang mana? Tadi saya sampaikan 1, 2, 3, atau bahkan 4. Nah, kalau 4 itu Anda amazing, luar biasa. Banyak yang akan berguru kepada Anda. Kenapa? Kedalaman pengetahuan Anda. Nah, karena itu kita bukan ingin menilai ilmu kita dengan orang lain, tetapi untuk mengukur apa yang kita tidak punyai dan belum sampai kepada level tertentu. Gelar yang kita dapat sesungguhnya yang paling penting adalah kedalaman ilmu. Gelar tidak begitu penting, harus dicari, tapi kedalaman ilmu itu sangat penting. Dan tidak semua orang yang banyak bicara, yang di depan kita hari ini, dimanapun, di ruang manapun, itu sebenarnya mengajak kita untuk berpikir. Atau jangan-jangan dia tidak sedang berpikir. Saya, Prof. KBA, mengajak, kalau Anda merasa video ini bikin Anda, kita, memikir ulang tentang cara kita berbicara dengan ilmu pengetahuan, maka perlu banyak belajar dan belajar. Dan terakhir, jangan lupa klik, share, subscribe. Siapa tahu ada keluarga atau kolega kita yang sedang berproses. Dia hanya stuck di level 1 dan 2. Jarang bisa dia sampai kepada level 4. Jangan-jangan video ini bisa membuat dia lebih merasa ingin berproses dalam
dunia ilmu pengetahuan. Kita bisa tumbuh bersama di channel KBA 13 Insight ini, mengajak kita berpikir, merenung, dan saling bercermin antara satu sama lain. Akhirnya, demikian yang dapat kita sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika Anda mendapatkan value nilai dari video ini. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.